Sobat.com, ketemu lagi di program Bincang Online bersama saya Yesi Artada. Situasi COVID-19 saat ini sudah mulai membaik meski angka penambahan kasus positif masih terus terjadi. Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan penyebaran virus corona dengan selalu mengkampanyekan gerakan 3M. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Untuk itu, dalam Bincang Online kita kali ini, kami akan membahas mengenai gerakan seputar menggunakan masker bersama Ibu Vita Datau, selaku Direktur Kapajak Klaster Perempuan Gerakan Pakai Masker. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Gastronomy Network. Sudah terhubung bersama kami Ibu Vita. Halo Ibu Vita. Ya, Ya apa Bu, kabar? baik Ibu, kabar sehat Bu. Sehat. Ibu, langsung aja kita mulai Bu. Bu Vita, bisa dijelaskan lebih dulu nih Bu mengenai gerakan pakai masker ini seperti apa sih Bu? Oke, gerakan pakai masker ini sebetulnya adalah sebuah gerakan sosial masyarakat ya yang non pemerintah atas kesadaran beberapa pendiri, beberapa tokoh gitu mendirikan gerakan pakai masker ini. Ketuanya adalah Pak Sigit Pramono. Nah, kebetulan saya in charge di untuk yang klaster perempuan ya, jadi untuk gerakan yang melibatkan banyak perempuan gitu. Jadi ada berapa banyak klaster sih Bu sebenarnya ini Bu? Gerakan Ayo Pakai Masker ini ya. Cukup banyak, jadi karena kita menggait banyak sekali organisasi, banyak sekali, jadi pentahelix ya, akademisi, ada juga pihak swasta, perbankan, terutama kan COVID ini pasti berdampak terhadap ekonomi ya, jadi memang para pengurus gerakan pakai masker ini itu semuanya volunteer ya Mbak. Itu banyak sekali teman-teman dari bank ya, dari banker-banker gitu yang memang mereka sangat mempunyai empati dan mempunyai semangat untuk membantu pemerintah sebetulnya menekan penularan ataupun penyebaran COVID-19. Lantas Bu, seberapa efektifkah penggunaan masker dalam menghindari tertularnya virus corona sih Bu? Menurut saya sangat efektif dan ini udah kalau kita tahu researchnya, kalau umpamanya kita pakai dan siapa yang akan berbicara dengan kita, tentunya pakai jarak ya, kita tetap dengan 3M itu ya, betul. Masker, terus mencuci tangan dan juga menjaga jarak ya, itu pasti 90% itu kita pasti bisa terlindung dari COVID-19. Tetapi kalau kita sendiri pakai masker, tetapi yang berhadapan ataupun yang nggak pakai masker, dengan kita tidak pakai lawan masker, bicara, itu juga sangat mungkin kita tertular ya. Jadi itu sebabnya memang menyadarkan orang untuk pakai masker itu dilaksanakan oleh gerakan pakai masker itu masuk ke dari mulai perempuan, anak-anak milenial, terus ada klaster ibu dan anak, itu pasar, pesantren, itu dilakukan dengan sangat masif oleh gerakan pakai masker dan oleh teman-teman di gerakan pakai masker. Nah Bu, beberapa waktu lalu kan ada himbauan nih Bu bahwa dihimbau untuk tidak menggunakan masker jenis scuba dan lebih menggunakan masker kain. Itu bagaimana Bu? Apa di sini juga termasuk seperti itu, menggunakan kain atau seperti apa Bu? Sebetulnya begini, masker itu akan lebih efektif kalau lapisannya banyak ya. Jadi artinya kenapa kita pakai masker medis. Nah kalau sekarang karena kebetulan saya ada di rumah gitu, jadi saya pakai masker kain. Nah jadi kalau kita bilang nggak boleh pakai masker scuba, karena masker scuba ini kan hanya satu lapis ya, dan memang pori-porinya besar, jadi itu terjadi pro and kontra kan, jadi artinya kok orang nggak boleh pakai masker scuba, padahal semua orang udah beli gitu ya. Nah itu pentingnya adalah melapisi lah, itu harus paling tidak tuh 3 lapis, itu cukup aman lah ya. Tentunya dengan prosedur 3M. Sekali lagi saya tidak akan pernah berhenti bicara tentang prosedur 3M. Bu, kemudian pernah nggak sih Bu menemukan orang-orang di sekitar Ibu nih Bu yang tidak menggunakan masker atau lupa pakai masker? Nah biasanya tindakan Ibu tuh seperti apa Bu kalau melihat atau menemukan seperti itu Bu?
kalau kita memang udah ada di darahnya sebagai volunteer dari gerakan pakai masker, itu otomatis kita akan bicara ataupun menegur orang itu gitu dengan cara yang sangat sopan. Pasti kalau bisa kita bicara dengan jarak ya, kita akan bilang dipakai dong maskernya atau Anda punya masker. Itu sebabnya pentingnya kita, terutama kami para pengurus, itu membawa masker lebih di dalam tas kami ataupun di kantong kami yang bersih ya. Iya, Bu. Dan itu mungkin sudah dibungkus satu-satu sehingga pada saat orang yang nggak pakai masker, cara yang paling mudah untuk menegurnya adalah dengan cara kita memberikan masker itu gitu kepada orang itu. Jadi kita punya yang namanya tagline lindungi kamu dan aku. Gitu. Bu, kemudian sejauh ini tindakan nyata yang sudah dilakukan ya, gerakan pakai masker ini apa sih Bu untuk mengajak masyarakat gitu? Apakah sampai turun ke jalan atau seperti apa Bu? Membagikan masker seperti itu atau seperti apa Bu? Yang kita lakukan cukup masif ya Mbak, karena kita tuh bersinergi, berkolaborasi dengan seperti Asparindo. Asparindo ini adalah asosiasi pasar ya, jadi di mana bayangkan coba, pasar itu adalah sesuatu yang memang ramai ya, harus ada, iya. harus ada. Kalau nggak kita mau makan apa gitu. Dan kalau umpamanya pasar sampai tutup, berarti bahan baku dan bahan makanan akan tersendat gitu kan. Dan bagaimana kita menyadarkan banyak orang yang di pasar, dulu kan klaster pasar banyak ya, iya, maksudnya banyak sempat yang tertular. Sekarang kan sudah mulai berkurang ya. Iya. Jadi yang pertama dilakukan oleh gerakan pakai masker itu adalah masif bekerja dengan Asparindo untuk mensosialisasi gerakan pakai masker, dan itu kita lakukan dengan offline loh. Jadi nggak cuma online, kita adakan langsung di pasar-pasar gitu ya. Nah terus kita juga bekerja sama dengan pesantren, nah yang kita memang masif melakukan itu waktu itu di Jawa Timur. Tetapi yang kita lihat dampaknya adalah memang kalau pasar itu kan dia hanya berhubungan pada saat siang hari, malamnya pasti pasar itu sepi. Tapi kalau pesantren itu kan ada itunya ya, boardingnya ya, ataupun asramanya. Nah itu yang agak sedikit menjadi tantangan. Tetapi intinya kita lakukan itu dengan cara online dan offline. Lalu kita bekerja sama juga dengan organisasi wanita yang cukup besar, Powani. Baru tadi kita jam 10 pagi hari ini kita mengadakan launching untuk melakukan gerakan bersama. Powani ini adalah suatu gerakan atau gerakan wanita yang sangat-sangat besar. Juga dengan IWAPI. Kita bekerja sama dengan banyak sekali asosiasi komunitas perempuan untuk melakukan awareness. Misalnya kita mengumpulkan kemarin pada saat 17 Agustus kemerdekaan, kita mengumpulkan 1945 wanita atau perempuan bermasker, dan kita bikin montage-nya ataupun klipnya. Dan ini menjadi campaign bersama yang masuk di sosial media para wanita yang sejumlah 1945 itu. Jadi banyak hal yang memang dilakukan secara kreatif yang bisa juga merambah sosial media, dan yang terpenting adalah penyuluhan langsung ke lapangan. Dan kita juga punya training loh Mbak, training untuk para penyuluh. Karena di gerakan pakai masker ini kita punya dokter-dokter yang bergabung. Kita punya dokter Grace, dokter Yofi, semua adalah dokter-dokter yang memang bergabung di dalam gerakan ini. Lalu kemudian melakukan, kalau dokter itu lebih kepada memberikan penyuluhannya. Jadi kalau dokter yang bicara itu kan pasti valid ya. Oh jadi nggak sembarangan main ini ya Bu ya, langsung kampanye gitu Bu atau gimana? Tapi harus. Yes. Nah penyuluh-penyuluh yang sudah mengikuti beberapa kali pelatihan itu bisa memberikan penyuluhan di gerakan-gerakan kita yang misalnya nanti ini kita akan bergabung dengan misalnya PKK yang ada di Bogor. Nah intinya adalah tidak saja mengajak mereka memakai masker, tetapi juga kita melakukan pemberdayaan Mbak. Misalnya melakukan pelatihan membuat masker kain, supaya ada juga yang misalnya keluarga yang kurang mampu dia bisa membuat sendiri. Terbantu ya Bu ya? Yes, ataupun kalau itu hasilnya bagus dia bisa menjualnya gitu. Nah ini hal-hal seperti ini juga dilakukan oleh gerakan pakai masker, tapi intinya kita fokus di
mengajak semua orang Indonesia, besar kecil, laki-laki perempuan, semuanya harus pakai masker. Nah Bu, sejauh ini ada nggak sih Bu kendala tersulit gitu Bu untuk menggaungkan gerakan ini gitu Bu ke masyarakat? Awal-awal ya Mbak ya, karena memang susah ya Bu ya? Terbiasa ya. Oh, iya. Susah sekali. Jadi gini, kita aja yang pakai masker gitu secara psikologis mungkin ngerasa bahwa nafasnya susah. Padahal kalau diukur kadar oksigen di darah kita itu sama sekali nggak ada perubahan, bahwa itu tetap jumlahnya normal, hanya saja kita tidak terbiasa. Nah, membuat orang menjadi biasa itu Mbak harus dilakukan berkali-kali dan oleh banyak orang. Itu sebabnya gerakan pakai masker ini masif Mbak, yang membantu kita banyak sekali. Yang banyak sekali public figure yang juga ikutan untuk membantu, ada Bang Andi Noya juga di situ. Jadi artinya orang-orang yang memang peduli akan bangsa ini, orang-orang yang peduli untuk segera kita bisa menangani COVID-19 sehingga ekonomi kita bisa bergerak lagi. Gitu. Kalau untuk di total tuh ada berapa sih Bu kira-kira Bu yang klaster perempuan untuk gerakan ini Bu? Total maksudnya apa nih Mbak? Total apa sih? Total anggota bisa dibilang atau apa ya Bu ya? Kita nggak pakai anggota Mbak, jadi kita punya di direktur kampanyenya ada 2 orang, ada saya dan Mbak Intan Katopo, lalu ada markomnya untuk marketing dan communication directornya itu ada Mbak Fardila. Jadi dibantu dengan banyak ya yang teman-teman perempuan lainnya yang memang ada di pengurus. Hanya tanggung jawab untuk kampanye klaster perempuan itu ada di kami gitu. Nah kalau sejauh ini Bu sampai kapan sih Bu gerakan ini akan ada terus gitu Bu? Atau sampai kapan Bu? Atau ditargetkan atau seperti apa Bu? Karena ini sifatnya volunteer dan kita lakukan dengan hati yang tulus dan kita dengan gembira di tengah-tengah kesibukan kita semuanya bekerja Mbak. Ini benar-benar volunteer, tetapi bagusnya adalah sinergi. Misalnya saya lagi nggak bisa ada di meeting, tetapi kita udah ada koordinasi, jadi di jalan terus ya Mbak. Dan kita nggak punya target akan berhenti di mana. Mungkin selama negara ini membutuhkan cerewetnya kami sebagai gerakan pakai masker, kami tidak akan berhenti gitu. Nah, yang paling penting adalah impact-nya Mbak, yang harus nantinya bisa diukur apa yang kita lakukan, karena memang kita juga tidak menggunakan uang pemerintah gitu ya. Ini benar-benar banyak donasi dari para swasta yang itu adalah kebanyakan memang dari swasta ya. Itu kita berkolaborasi dalam segala bidang lah Mbak. Kita berkolaborasi dalam segala bidang, yang penting bisa mensukseskan penurunan angka COVID di Indonesia dengan memaksa orang, memakai masker. Oke, itu tadi diskusi kami tentang gerakan menggunakan masker. Selanjutnya kami akan membahas soal geliat dan protokol kesehatan di sektor kuliner di masa pandemi ini. Di segmen 2, nantikan. Pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu usaha ibu, jaga jarak.